Shalom, selamat malam anak-anak muda sekalian. Pada malam hari ini, Koko diminta untuk membawakan renungan bagi kalian semua. Dan sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang dalam surga, terima kasih untuk kesempatan berbicara mengenai firman-Mu pada anak-anak muda di GB Hope Ciledug. Hamba meminta pakailah mulut bibir lidah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi daripada hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah anak-anak muda yang mendengarkan pesan Tuhan pada malam hari ini dapat menerima dengan baik, dapat mengingatnya, dan biarlah benih firman Tuhan yang telah ditabur pada malam hari ini dapat bertumbuh, berakar kuat, dan menghasilkan buahnya di dalam kehidupan kami semua. Pakailah hamba-Mu untuk dapat menyampaikan sesuai dengan isi hati-Mu, bukan dengan sesuai keinginan hamba-Mu sendiri. Roh Kudus bekerjalah melalui live streaming pada malam hari ini. Berbicaralah kepada anak-anak muda ini, dan biarlah mereka mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Ya, pada malam hari ini Koko sebenarnya ingin bukan membawa renungan ya, tapi ingin memberikan sedikit nasihat kehidupan supaya kalian semua dapat menjadi anak-anak muda yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan dan juga berkemenangan di dalam segala hal. Amsal 3 ayat 1 berkata begini, "Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku, karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu." Anak-anak muda, percayalah bahwa Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa buat kalian semua. Apapun yang kalian alami saat ini, keadaan kalian, keluarga kalian, Koko pengen kalian sadar bahwa Tuhan punya rencana, dan rencana Tuhan bagi kalian itu sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang penuh damai sejahtera, penuh kesuksesan, penuh kebahagiaan. Yang kalian perlu lakukan ialah percaya dengan apa yang Tuhan katakan. Yeremia 29 ayat 11 berkata begini, "Sebab aku ini," firman Tuhan berkata, "aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kalian dapat percaya apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya? Kalau kalian bisa percaya, Tuhan disenangkan. Ingat, tanpa iman tidak mungkin seseorang dapat berkenan kepada Allah. Oleh karena itu kalian harus percaya apa yang Tuhan katakan. Katakan amin untuk setiap rencana Tuhan, katakan amin untuk setiap firman Tuhan, katakan amin untuk setiap janji-janji Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan bukanlah manusia yang dapat berdusta, juga bukan anak manusia sehingga dia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Demikianlah firman Tuhan. Lebih lanjut Tuhan juga berkata begini, "Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda." Di Keluaran 15 ayat 3 dikatakan begini, "Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya." Anak panah itu di masa peperangan di masa yang lalu gitu ya, terutama waktu perjanjian lama, setiap pahlawan perang itu punya senjata masing-masing, dan anak panah itu merupakan sesuatu senjata yang sangat berguna bagi setiap pahlawan yang pergi ke medan perang. Anak panah itu berguna untuk membunuh musuh, untuk memenangkan peperangan, dan juga untuk kalau mereka menang, mereka dapat menguasai suatu daerah. Dan itulah yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap anak-anak muda. Tidak hanya Tuhan telah menyediakan masa depan yang cerah, masa depan yang luar biasa, tetapi Tuhan juga mau memakai kalian demi kemuliaan namanya. Tentu saja Tuhan punya rencana, musuh-musuh kita pun juga tahu apa yang menjadi rencana Tuhan bagi setiap anak-anak muda. Dan siapa musuh kita itu? Musuh kita bukanlah kenalan kita. Musuh kita bukanlah teman kita. Musuh kita juga bukan orang tuamu, bukan kakak adikmu. Efesus 6 ayat 12 berkata begini, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging,
tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Jadi kalian dapat mengerti siapa yang menjadi musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita ialah si jahat itu, iblis dan teman-temannya. Yohanes 10 ayat 10 berkata begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang, jadi Tuhan Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini merupakan target utama iblis untuk merusak kalian semua agar rencana Tuhan tidak terlaksana. Jadi target utamanya adalah kalian sendiri. Kalian adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Pahlawannya siapa? Tuhan. Kalau kalian menjadi anak-anak panah yang tidak berguna, yang rusak, yang patah, yang tidak bisa terbang, maka kalian menjadi sesuatu yang tidak berguna di tangan Tuhan. Dan kalau kita menjadi tidak berguna, maka rencana Tuhan pun dalam kehidupan kita bisa tidak terlaksana. Oleh karena itu, jangan biarkan kita diperdaya oleh si iblis. Jangan biarkan diri kalian itu dirusak oleh si iblis. Alkitab telah memberi kita cara untuk dapat melawan si iblis, untuk dapat melawan si jahat itu. Bagaimana caranya? Yakobus 4 ayat 7 berkata begini, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Ya. Masalahnya, iblis juga dia bukan orang yang bodoh. Iblis punya pikiran yang cukup lihai, ya. Dan iblis punya cara masuk untuk merusak kehidupan anak-anak muda. Bagaimana caranya? Iblis memanfaatkan kebodohan yang melekat pada hati orang muda. Amsal 22 ayat 15 berkata, kebodohan melekat pada hati orang muda. Anak-anak muda zaman sekarang gak ada yang bodoh. Semua pintar-pintar secara otak. Yang tua-tua kadang-kadang iri dengan kemampuan dan iri dengan kekuatan, semangat yang dimiliki oleh anak-anak muda. Tetapi kalian harus ingat, Amsal 20 ayat 29 berkata begini, hiasan orang muda ialah kekuatannya, tetapi keindahan orang tua ialah uban. Uban yang dimaksud bukan uban yang putih-putih yang seperti Koko punya pada yang ada di kepala Koko ini, bukan. Uban yang dimaksud di sini bukan rambut putih yang dimiliki oleh papa kalian atau mama kalian. Uban yang dimaksud di sini ialah pengalaman hidup baik atau buruk yang pernah dialami oleh orang-orang yang umurnya lebih tua dari kalian. Dan pengalaman merupakan suatu pelajaran berharga yang nilainya sangat tinggi. Itu sebabnya kalau kalian perusahaan mencari karyawan, yang dia mau tidak hanya pendidikan tinggi, tetapi pengalamannya. Pengalamanlah yang membedakan apakah orang ini akan menerima gaji yang besar atau gaji yang standar aja. Oleh sebab itu, pengalaman orang-orang yang lebih tua harus kalian pelajari, harus kalian perhatikan, dan apa yang diajari oleh orang-orang yang lebih tua dari kalian, yang lebih bijaksana, itu harus kalian ingat terus seumur hidup kalian. Itu sebabnya tadi Amsal 3 ayat 1 berkata begini, hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diajarkan oleh orang-orang yang lebih berpengalaman dari kalian, yang tentunya umurnya lebih tua, terutama dari orang tua kalian sendiri, itu sangat berharga bagi kehidupan kalian. Itu sebabnya Alkitab juga mengajar kalian untuk berulang kali bahkan mengingatkan anak-anak muda, supaya anak-anak muda ini menghormati orang tua. Jangan kurang ajar, jangan membantah. Apa yang mereka katakan kalian harus dengarkan. Jangan kurang ajar. Ya, jangan melawan mereka, membantah mereka. Taatlah kepada mereka seperti engkau mentaati Tuhan. Jangan pernah engkau berkata begini, aku cuma mau taat sama Tuhan saja. Karena itu gak masuk logika. Kalau kalian tidak bisa mentaati orang tua kalian yang kelihatan oleh mata, yang telah ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi wakilnya Tuhan di muka bumi ini, bagaimana mungkin kalian dapat mentaati Tuhan yang gak kelihatan?
Efesus 5 ayat 15 juga berkata begini, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Anak-anak muda, kita ini hidup di zaman yang jahat. Kita dibombardir kanan kiri oleh informasi yang berguna maupun yang tidak berguna dan bahkan bisa merusak kita. Oleh karena itu kita harus berhati-hati. Saya bilang kita ya, nggak cuma anak muda, orang tua pun juga melakukan hal yang sama. Bahwa kita harus berhati-hati dalam menyaring, memfilter apa yang kita lihat, apa yang kita tonton, apa yang kita dengarkan, apa yang kita baca. Ingat prinsip ini, garbage in, garbage out. Artinya apa? Kalau kalian masukin sampah, keluarnya pasti sampah. Oleh sebab itu, be very careful dalam memberi makan pikir apa yang ada dalam pikiranmu. Ya. Be very careful. Jauhi film-film yang tidak benar, lagu-lagu yang tidak alkitabiah, bacaan-bacaan yang tidak mendidik, seperti buku gambar porno atau buku-buku yang tidak baik. Jauhi juga nasihat-nasihat yang tidak benar. Jangan seperti Raja Rehobeam yang tidak bijaksana, yang tidak mau mendengarkan nasihat para konselor-konselor atau penasihat-penasihat yang lebih tua, yang lebih berpengalaman. Raja Rehobeam malah mendengarkan nasihat-nasihat orang-orang yang kecil, yang masih muda, yang seumuran dengan dia. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya kerajaannya terpecah. Karena Raja Rehobeam menjadi sombong dan mengambil keputusan yang salah. Mazmur 119 ayat 9 juga berkata begini, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Kalian mau menjadi anak-anak Tuhan yang taat? Kalian perlu membaca, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Paksa diri kalian agar disiplin dalam membaca firman. Kalau kalian malas baca atau nggak ada keinginan untuk membaca, minimal kalian cari khotbah yang baik dalam bentuk MP3 maupun yang ada di YouTube dan kalian dengarkan khotbah itu. Ingat, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, apalagi pertolongan Tuhan yang pernah kalian alami. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dan belajarlah untuk selalu mengucap syukur dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kalian semua. Firman Tuhan juga mengajar kita untuk berubah oleh pembaharuan budimu. Dan berhati-hati terhadap segala tipuan si iblis. 2 Korintus 10 ayat 5b berkata begini. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Pikiranmu adalah battleground favorit daripada si iblis. Tempat pertempuran yang favorit daripada si iblis. Tetapi kita jangan takut kepada si iblis. Karena dia tidak bisa mencelakakan kamu secara fisik. Seperti yang di film horor gitu ya. Wah, hantunya ngejar-ngejar gitu ya. Mau mencelakakan kalian. No. Yang dia bisa lakukan ialah dia bisa mempengaruhi pikiranmu. If you let him. Kalau engkau mengizinkan hal itu terjadi kepadamu. Itulah sebabnya firman Tuhan tadi berkata, kita perlu menawan segala pikiran, dan menaklukkannya kepada Kristus. Demikian juga firman Tuhan berkata, lawanlah si iblis, dan iblis akan lari daripadamu. Kalau engkau tunduk kepada Tuhan, kalau engkau taat kepada Tuhan. Tadi Koko baca ada sebuah cerita yang sangat tragis mengenai seorang remaja putri yang cantik di Amerika yang bernama Katie Stubblefield. Dia waktu itu berumur 18 tahun dan Katie adalah seorang anak yang pintar. Dia adalah seorang overachiever yang bisa mengerjakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya. Dia bisa mengalahkan segala tantangan yang dihadapinya. Namun karena diputuskan pacarnya secara tiba-tiba, dia merasa begitu putus asa. Plus dia waktu di umur 18 itu dia harus masuk ke jenjang kehidupan yang baru, yaitu masuk kuliah. Dan dia menjadi begitu sangat stres. Sehingga tiba-tiba
Di dalam hatinya timbul keinginan untuk bunuh diri karena nggak tahan dengan tekanan. Lalu apa yang dilakukan? Dia mengambil senapan yang dimiliki oleh keluarganya dan mengarahkan senapan itu kepada kepalanya. Lalu dia menembakkan senapan itu dan pelurunya menembus kepalanya sehingga mukanya hancur berantakan. Tetapi puji Tuhan, pelurunya nggak kena otak sehingga Katie masih hidup sampai sekarang. Nah, Koko ingin kasih lihat gambar Katie sebelum kecelakaan itu. Bentar ya. Kalau kalian bisa lihat, itulah Katie. Seorang remaja yang cantik. Bayangkan, cuman gara-gara diputusin pacar, dia memutuskan untuk mengambil senapan dan menembakkan dirinya. Kalian bisa lihat dia bukan penampilannya juga cantik, ya kan? Waktu mukanya hancur berantakan sehingga dia menjadi cacat seumur hidup, sehingga dia harus hidup dengan ditolong orang lain karena dia nggak bisa makan sendiri, dia nggak bisa mandi sendiri, dia nggak bisa berkomunikasi secara normal. Waktu ditanya kenapa dia melakukan hal itu kepada dirinya sendiri, dia berkata begini, aku ingat segala sesuatu yang aku lakukan pada saat itu, cuma aku nggak mengerti kenapa aku bisa melakukan hal yang mengerikan itu sehingga aku menyebabkan kesedihan dan menyusahkan keluarga yang mencintai aku. Dan inilah penampilan Katie sekarang ini. Kalian lihat, dari seorang remaja yang begitu cantik, begitu semangat, penuh kehidupan, sampai mukanya udah gak berbentuk lagi. Kalian harus ingat satu hal, jangan mudah putus asa, apalagi cuma gara-gara diputus pacar. Aduh, apapun yang terjadi dalam kehidupan kalian, ingatlah bahwa semua itu, baik atau buruk, diizinkan Tuhan untuk kebaikan kalian yang mengasihi Tuhan. Ingatlah bahwa Tuhan punya rencana yang indah buat kalian. Dan jangan biarkan iblis merusak masa depan kalian. Kalian harus berpikir yang panjang sebelum mengambil keputusan atau tindakan apapun juga. Jangan biarkan kebodohan yang melekat pada masa muda kalian dimanfaatkan oleh si iblis, oleh si jahat ini. Ingat, iblis itu ingin mencuri dan membinasakan, ingin menggagalkan rencana Tuhan dalam kehidupan kalian. Kalian ini adalah anak-anak panah di tangan pahlawan. Isilah manusia rohani kalian dengan firman Tuhan setiap hari. Dan taklukkanlah segala pikiran kepada Kristus. Lawanlah si iblis dengan tunduk dan taat kepada Tuhan, maka ia akan lari daripadamu. Jangan biarkan kisah Katie Stubblefield ini terjadi lagi. Dan berhati-hatilah dalam memilih teman, dalam memilih calon pasangan hidup atau pacar. Ingat, kalau kalian pacaran, itu untuk menikah. Penjajakannya untuk menikah, bukan main-main. Ya, jangan pernah berpikir aku pacaran buat iseng-iseng berhadiah. Tidak. Kita anak Tuhan punya standar yang beda. Kita kalau berpacaran harus dengan tujuan nanti menikah. Jadi berhati-hatilah dalam memilih teman, apalagi calon pasangan hidup. Ingat, Alkitab berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kalian punya teman atau pacar, malah membuat diri kalian jauh dari Tuhan, cepat-cepat ambil tindakan. Putuskan orang itu. Hindari orang-orang seperti itu. Ingat, kalian tidak bisa melayani kepada dua Tuhan. Kalian gak bisa melayani Mamon atau Tuhan. Ingatlah, Alkitab juga berkata, persahabatan dengan dunia merupakan permusuhan dengan Allah. Jangan jadikan diri kita musuh dengan Allah. Kita harus menjauhi kebiasaan-kebiasaan dan pikiran-pikiran yang ada di dunia ini. Kita taklukkan segala pikiran di bawah kuasa Tuhan Yesus Kristus. Kalau suatu saat nanti kalian menjadi lelah, lesu, kalian stres, sedih karena diputus pacar, kalian salah mengambil keputusan, jatuh tersandung, ingatlah bahwa Tuhan Allah, penciptamu, mengasihi engkau dengan kasih yang sempurna, kasih yang tidak berkesudahan. Dia bahkan rela mati di saat kalian masih berdosa. Ingatlah firman-Nya
janji-janji Tuhan kepada kalian, dan nantikanlah Tuhan beserta pertolongannya. Maka kalian akan mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kalian akan berlari dan tidak menjadi lesu. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak muda yang hidupnya tidak hanya menyenangkan Tuhan, tetapi juga menjadi anak-anak muda yang berkemenangan dalam segala hal. Ingatlah segala sesuatu yang Koko bagikan pada malam hari ini. Jangan pernah lupakan ajaran yang kalian terima. Berusahalah dengan sekuat tenaga kalian untuk mentaatinya, mentaati segala firman Tuhan. Dan mintalah kasih karunia daripada Allah Bapa untuk menjadikan kalian anak-anak muda, anak yang luar biasa, menjadikan kalian anak-anak panah di tangan pahlawan. Sekian yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur dan terima kasih untuk kesempatan bagikan renungan pada malam hari ini. Kiranya Tuhan pakai mereka. Biarlah segala rencana Tuhan, segala janji Tuhan terjadi dalam kehidupan anak-anak muda di GB Hope Ciledug. Dan bagi siapapun yang menyaksikan video live streaming pada malam hari ini, Tuhan, Allah Roh Kudus, beracara dalam kehidupan mereka. Ubahkan mereka agar mereka semakin hari semakin sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Jangan pernah biarkan mereka lupa akan firman-Mu. Bila mereka terus-menerus mengingatnya sampai mereka pulang ke rumah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Sekian dan Tuhan Yesus memberkati.